Sejak krisis Rusia dan Ukraina terjadi, telah dilakukan upaya perundingan, walaupun upaya perundingan yang pertama gagal, dan saat video ini dibuat, perundingan yang kedua sedang dilakukan. Apakah makna dari perundingan dalam suatu konflik antara dua negara? Mari kita bahas bersama-sama. Selamat datang, selamat datang di segmen 5 menit ber-HI di channel Tirta Mursitama ini. Di channel ini tentu kalian akan mendapatkan tips sukses belajar di perguruan tinggi. Dalam hal ini saya akan mengkaji sesuai dengan bidang kajian saya hubungan internasional. Nah, langsung saja kita akan diskusi apa makna perundingan Rusia-Ukraina ya. Perundingan yang pertama gagal, tidak menghasilkan satu keputusan apapun atau kesepakatan apapun. Masing-masing delegasi Ukraina maupun Rusia kembali ya lapor kepada bosnya masing-masing gitu. Namun dalam sebuah konflik, perang, serangan, invasi, adanya perundingan merupakan satu hal yang positif, yaitu ada upaya-upaya dari pihak yang sedang bertikai atau berkonflik atau yang terlibat itu untuk berbicara secara langsung. Ini adalah suatu hal yang sangat penting, sangat menarik, sangat strategis yang praktek-praktek ini terjadi ya dalam hubungan internasional, khususnya dalam konteks ini adalah hubungan antar negara. Walaupun kedua negara lagi berantem, ya lagi ada konflik, satunya lagi diserang, satu laginya menyerang, tapi mereka mau duduk bersama. Nah, ini harus diapresiasi. Kita mengapresiasi pihak Rusia, kita juga mengapresiasi pihak Ukraina. Nah, apa sih sebenarnya yang didiskusikan? Ya, kita harus tahu dalam suatu perundingan itu selalu para pihak itu memiliki permintaan, list-nya. Apa yang bisa saya negosiasikan? Apa yang bisa saya tawarkan juga kepada lawan saya? Dalam hal ini Rusia juga punya satu daftar yang panjang, demikian juga Ukraina. Nah, dengan adanya daftar yang panjang itu, ya, para pihak bisa mengukur. Dalam hal ini Rusia mengukur apa sih permintaan Ukraina, masuk akal nggak, saya bisa penuhi apa enggak. Sebaliknya juga begitu, apa permintaan dari Rusia, Ukraina apakah punya keinginan dan kemauan ya untuk bisa mengabulkan permintaan itu. Nah, di sini kelihayan kecerdikan dari dua delegasi. Tentu ketika mereka duduk dalam satu meja perundingan, mereka sudah dibekali pesan-pesan penting, kepentingan-kepentingan penting dari Putin maupun Zelensky, ya. Zelensky. Nah, ini yang nanti para delegasi itu akhirnya akan menemukan atau tidak hal-hal yang bisa dikompromikan. Zone of Possible Agreement ya atau ZOPA. Nah, kemudian bila misalnya mereka sepakat, kita masih harus menunggu. Apakah kesepakatan itu akan segera efektif dan kemudian akan terjadi gencatan senjata atau bahkan hal yang mungkin kita harapkan bahwa serangan Rusia ke Ukraina ataukah invasi Rusia ke Ukraina ataukah krisis Rusia Ukraina akan berhenti paling tidak pada tahap sekarang karena mereka mau berdialog, mereka mau berdiskusi. Memang tidak ada jaminan ya, apakah hasil dari kesepakatan itu akan dihormati atau akan dilaksanakan atau tidak. Nah, tentu di sini yang ingin saya sampaikan adalah perundingan merupakan satu upaya ya dari Rusia dan juga Ukraina sebenarnya ya untuk mengulur waktu, khususnya Rusia untuk menilai bagaimana reaksi Barat. Bagaimana Barat mendengar atau membaca sinyal-sinyal yang dikirimkan oleh Rusia. Ya, dalam video yang lain saya sampaikan bahwa Rusia sedang berusaha untuk menaikkan daya tawar dan mengatur tata kelola global yang baru, yang lebih seimbang atau lebih adil, paling tidak menurut perspektif Rusia. Demikian juga Ukraina, menunggu sejauh mana dukungan Barat, Amerika, Uni Eropa, dan negara-negara lainnya terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh Ukraina. Nah, masih panjang sepertinya ya kita memaknai ini. Mari kita ikuti perkembangan-perkembangan ini,
apakah permintaan utama dari Rusia bahwa Ukraina harus menjadi negara yang netral, zona yang netral, yang menjadi buffer antara barat dan timur itu akan dipenuhi oleh Ukraina, sehingga Ukraina tidak akan melamar menjadi anggota NATO. Nah, ini masih menjadi pertanyaan yang besar, karena Ukraina bagaimanapun juga ingin menjadi bagian dari barat, ingin menikmati payung keamanan dari barat, dan juga akan menikmati ya, public goods yang disediakan oleh barat. Nah, itu adalah beberapa hal terkait dengan makna perundingan. Masih jauh dari kesimpulan, ikuti terus channel ini sehingga teman-teman semuanya, kalian semuanya juga para mahasiswa bisa mengikuti apa perkembangan yang terjadi dan bagaimana memaknai kejadian yang sedang terjadi di Rusia dan Ukraina. Terima kasih banyak, sehat selalu, sukses buat kalian semua.